Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemaparan mengenai materi ma'rifatullah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yopi Siti Barokah, kelas C5 Manajemen dengan NPM 101201117. Ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Definisi ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah yaitu mengenal. Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Ma'rifatullah dimaknai pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia yang dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat mengenal Allah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Bila Allah memberikan hidayah kepadanya, bagi muslim akan menaikkan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan di antaranya sebagai berikut. Ciri-ciri ma'rifatullah. Asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah juga perlunya dukungan dalil yang kuat. Dalil nakli atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan kepada manusia. Surat Al-An'am ayat 19. Dalil akli atau dalil mengenai akal. Surat Al-Imran ayat 190. Dalil fitrah atau manusia menggunakan fitrahnya. Al-A'raf ayat 172. Cara mengenal Allah. Jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam dan jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. At-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari zat tersebut, Allah itu esa, tunggal, dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat, yaitu mengetahui dengan sungguhnya Allah itu maha hidup, mengetahui, dan maha kuasa. Tujuan mempelajari at-tariqul ma'rifatullah. 1. Memahami bahwa jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya. 2. Memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. 3. Mengikuti sifat mukmin dalam mengenal Allah dan menjauhi sikap orang-orang kafir melalui ayat-ayatnya. Ayat kauliyah At-Tin 1-5. Ayat kauniyah Fussilat 53. Melalui metode Islam. 1. Dengan nakal dan akal. Surat Yunus ayat 100. 2. Membenarkan. Surat Kaf ayat 37. Melalui metode selain Islam. 1. Dugaan dan hawa nafsu. 2. Ragu-ragu. 3. Berakibat kufur. Al-Manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah, yaitu maradus syahwat dan maradus syubhat. Maradus syahwat. 1. Al-fisku atau kepasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, kemaksiatan serta senantiasa berbuat kejahatan. Sebagaimana surat Al-Hasyr ayat 19. Orang-orang yang fasik sebenarnya mengetahui mana yang hak batil, mana yang baik dan buruk, namun tidak melakukan yang baik tetapi yang buruk. 2. Al-kibru atau kesombongan. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 35. 3. Az-zulmu atau kezaliman. Sebagaimana surat As-Sajdah ayat 22. 4. Al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan adalah sikap bohong atau berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 9-10. 5.
katsratul ma'asyi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Maradu subhat. 1. Jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 39. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekaku, bisu, dan berada dalam gelap gulita. 2. Al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan makrifah atau pemahaman atau kebodohan, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 55. 3. Al-inhirab atau penyimpangan, yaitu tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka lebih memilih hawa nafsu dan akal pikirnya. 4. Al-ghaflah atau kelalaian. Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka hanya mengetahui kehidupan dunia, sedangkan akhirat lalai. Adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. 1. Ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seseorang atau seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah adalah sifat yang masih murni yang belum terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Maksudnya dalam manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan sejak dalam ruh dan telah mengakui ekstensi Allah sebagai Tuhannya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 172. 2. Ad-dalilul hisiyi atau dalil yang dapat diindra. Maksudnya adalah bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, misalnya mukjizat. 3. Ad-dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Maksudnya adalah bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan, di mana membuktikan adanya Tuhan melalui akal. 4. Ad-dalilul naqli atau nas, yaitu dalil pembuktian akan keberadaan dengan menunjuk petunjuk kitab suci. 5. Ad-dalilul tarik atau dalil sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga kini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Surat Yusuf ayat 111. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.